Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada bab tertiupnya trompet, ya kan itu. Summa ya'muru, lalu memerintahkan siapa Allah? Allah memerintahkan Israfil kepada malaikat Israfil alaihissalam, ayang faha, jika meniup siapa Israfil nafhatun soiki, kepada tiupan yang pingsan, memingsankan. Maknanya apa situ, Pak? Pingsan ya. Mematikan, soik mematikan, tidak pingsan ya. Fayang fuku, lalu meniup lagi. Fayang fuku, lalu meniup siapa Israfil. Fayaqulu, maka berkata siapa Israfil, ayyatuhal arwahul ariyah ikhriji bi amrillahi ta'ala fayasuku wa yamutu ahlus samawati wal ardh. Maka Israfil berkata, ayyatuhal arwah, wahai para roh al-ariyati, yang pada telanjang. Senengannya Pak Edi Kadus di besok ketemu dengan pada telanjang kan itu. Asli. Ikhriji, keluarlah kalian semua bi amrillahi ta'ala, dengan perintahnya Allah Ta'ala. Aku ya seneng Kang, ora sampean wae ya. Fayasuku, maka lalu pada mati atau pingsan siapa para makhluk. Wayamutu, dan pada mati. Oh, failnya di belakang. Fayasuku, maka lalu pada pingsan atau mati. Wayamutu, dan mati siapa ahlus samawati, ahli langit, wal ardi, dan juga ahli bumi. Jadi setelah ditiup seperti itu, maka semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi mate-tek. Ilaman, kecuali para makhluk sya'ah, yang berkehendak siapa Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang Allah kehendaki masih ada, masih hidup. Yuqalu, maka dia katakan hum, adapun mereka itu asyuhada, para orang-orang mati syahid. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ahyaun, pada hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim. Al-ayah ya. Wala taqulu, dan jangan pada berkata siapa kalian semua, liman, bagi orang-orang yuqtalu, yang pada terbunuh siapa, man, orang-orang tadi terbunuhnya fisabilillahi, di jalannya Allah, itu amwatun, pada mati. Balik adapun mereka itu ahyaun, masih pada hidup. Kalau terusannya ayat, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Nah ini walaupun kalau orang meninggal syahid itu yang perang, di peperangan belai agamanya Allah dan belai kebenaran, tapi dalam kenyataannya banyak sekali para ulama kita yang jadi ustadz, jadi kiai, atau orang murid-murid yang pada meninggalnya dalam keadaan ngaji atau menjelang ngaji, itu banyak sekali kenyataan kejadian yang jasadnya juga pada masih utuh. Nah, itu begitu. Wa fil khabari, dan itu diterangkan di dalam hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akroma, memuliakan siapa Allah, asyuhada, kepada orang-orang yang mati syahid.
Allah memuliakannya, membedakannya bi khamsi karomatin, dengan 5 karomah atau kemuliaan. Di karomah itu salah satu artinya itu kemuliaan. Ya ada karomah tuh yang menurut Bang Edi Kadus tuh yang mabur-mabur itu kata orang ya karomah. Tapi karomah yang sebenarnya ya kemuliaan di sisi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Nabi itu menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu ada 5 keistimewaan. Lam yakromuhum, yang tidak memuliakan lam yakromuha, yang tidak memuliakan kepada seseorang, memuliakan kepada karomat, ahadan kepada seseorang, wala ana, dan juga bukan termasuk saya. Nah, jadi ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi bilang, saya pun nggak mendapatkan ini, kata Nabi, ya kan? Khusus untuk orang yang mati syahid. Akadua, adapun yang pertama dari 5 itu anna arwahal ambiyai, sesungguhnya rohnya para nabi itu yakbiduha, menjemput atau mencabut kepada rohnya para ambiya, siapa malakul mauti, malaikat maut. Jadi kalau nabi, para nabi itu malaikat maut yang nyabut nyawanya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, itu kadalika demikian juga dicabut rohnya oleh malaikat maut. Wa arwahu syuhada'i, dan adapun rohnya para orang mati syahid itu yakbiduha, mencabut kepada rohnya orang mati syahid siapa Allah Ta'ala langsung. Kalau orang mati syahid itu yang mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu bedanya. Ini pengakuan Nabi sendiri. Oke, kalau salah pahami pula ya kan itu. Wah, Allah kok repot mencabut apa rohnya orang mati syahid. Tulisannya begini kok hadisnya, Kak. Ya andaikan pemahaman kita nggak sampai itu ya salahnya otak kita, ya kan itu. Wasani, dan adapun yang kedua itu anal anbiya, makanya kalau Pak Janis baca cerita-cerita hikayat sahabat itu, kalau yang luka-luka mau mati itu pada tidak terasa apa-apa, pada bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Wasani, dan adapun yang kedua itu anal anbiya, sesungguhnya para nabi itu yuksaluna, pada dimandikan ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Wa ana, dan saya, kata Nabi, itu kadalika demikian juga ketika meninggal ya dimandikan. Wasyuhada'u, dan adapun para orang mati syahid itulah yuksaluna, tidak ada yang dimandikan. Jangan pula nanti ada orang mati syahid pahlawan perang ya kan, mati syahid kok dimandikan. Jangan, karena nanti darahnya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat dituangi si diresiki ya kan, dikafanin pula. Jangan, biar apa adanya itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga anal anbiya, sesungguhnya para nabi itu yakufuna, pada dikafani siapa para nabi. Wa ana, dan adapun saya itu kadzalika demikian juga, saya juga dikafani, kata Nabi, dibuntel mori. Nabi, para nabi dibuntel mori atau dikafani. Wasyuhada'u, dan adapun orang yang pada mati syahid itu layakufuna, tidak pada dikafani. Itu. Warabi'u, dan adapun yang keempat itu anal anbiya, sesungguhnya para nabi itu yusammuna, pada dinamai siapa para nabi dan rasul al mauta, dengan orang yang sudah meninggal. Wa ana, dan adapun saya itu kadzalika demikian. Para nabi dan rasul itu disebut orang kalau sudah mati itu ya sudah meninggal. Nah itu yuqalu, dikatakan mata, sudah meninggal siapa Muhammadun alaihissalam, sudah meninggal siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan begitu. Wasyuhada'u, dan adapun para orang mati syahid itu ahyaun, dikatakan hidup. La yusammuna, tidak dinamai siapa mereka mauta dengan orang mati. Bal yuqalu, balik dikatakan siapa orang mati syahid dikatakan dinamai ahyaun, orang-orang yang masih pada hidup. Sesuai keterangannya kemarin dulu ya di kita ngaji tafsir Jalalain ya. Wal khamisu, dan yang nomor 5 anal anbiya, keistimewaannya
itu anal anbiya sesungguhnya para nabi itu yusfauna pada mensyafaati yaumal kiamati besok di hari kiamat. Wa ana dan adapun saya itu kadzalika juga demikian. Saya juga mensyafaati. Wa syuhada'u dan adapun orang mati syahid itu yusfauna pada mensyafaati kula yaumin di tiap-tiap hari ila yaumil kiamati hingga besok di hari kiamat. Kalau Nabi dan Rasul itu besok mensyafaatinya, kalau di hadis ini itu besok kalau sudah hari kiamat. Tapi kalau orang mati syahid dari mulai beliau itu meninggal itu masih bisa bermanfaat atau memintakan kebaikan kepada orang lain dari beliau meninggal hingga besok yaumul kiamah. Nah itu bedanya. Maka jangan segan-segan berdoa untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, pahlawan kita. Mereka itu bisa mensyafaati kita tiap hari, bisa mendoakan kita tiap hari. Nah itu bedanya begitu. Wa yuqalu dan dikatakan fi makna illa mangsya Allah, dalam makna ada yang berpendapat di dalam maknanya lafadz illa mangsya Allah kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Maksudnya bagaimana? Yakni yang dimaksud dengan itu ya beko masih tetap ada atau tidak dimatikan. Siapa isna asaro 12 apanya nafsan orangnya, atau yang masih bernyawa maksudnya ada dimatikan ketika hari kiamat itu. Tadi kan dimatikan semua. Nah, setelah dimatikan semua itu masih ada 12 orang yang masih dihidupkan oleh Allah. 12 itu siapa saja? Yang pertama itu Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Wa Israfilu dan malaikat Israfil. Wa Mikailu dan malaikat Mikail. Wa Israilu dan juga malaikat Israil alaihissalam. Berapa itu? 4 ya. Wa samaniyatun dan yang 8 itu min khamalatil arsy dari para malaikat penyangga arasnya Allah Subhanahu wa taala. 8 tambah 4 jadi 12. Fatabqa maka ketika sudah dimatikan semua makhluk yang ada di langit dan bumi, fatabqa maka masih tetap sepi apa dunia bila ingsin dengan tanpa manusia, wala jinnin dan tanpa jin, wala syaitonin dan tanpa setan, wala wahsin dan tanpa binatang. Nah kita balik dari ngaji ya kan, hujan-hujan gitu aja sepinya minta ampun ya kan. Lah ini dunia tanpa ada satu pun makhluk. Lah kayak apa ya kan itu. Asal jam 1 jam 2 kita keluar itu ndak atik bunyi, paling yang bunyi jangkrik krik 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 itu jangkriknya nih enggak ada. Sumayakulu maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, ya malakul mauti wahai malaikat maut, ini sesungguhnya saya itu khalaqtu menciptakan siapa saya laka kepadamu biadadil awalina dengan sepadan hitungannya orang dari awal dulu, wal akhirina dan hingga akhir zaman atau hingga hari kiamat. Kemarin sudah keterangannya ya, bahwa malaikat maut itu Allah ciptakan sebanyak makhluk yang ada di langit dan bumi dari mulai awal penciptaan makhluk hidup sampai besok hari kiamat. Itu jumlahnya malaikat maut. Apanya awanan juga pembantunya. Dia punya pembantu sebanyak itu. Wa ja'altu dan menjadikan siapa saya laka kepadamu, menjadikan kuwata ahlas samawati kepada kekuatannya ahli langit, wal ardiyina dan ahli bumi. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa malaikat maut itu sama Allah Ta'ala dikasih kekuatan tidak ada yang menandingi dari langit dan bumi. Wah ini dan sesungguhnya saya itu apa itu tulisannya? As'aluka Al-basuka. Dan wa ini dan sesungguhnya saya itu al-basuka, memakai siapa saya kepadamu al yauma di hari ini saubal godobi kepada pakaian apa itu namanya kemurkaan. Sudah sekarang kemurkaanku aku pakaikan padamu. Nah itu ya. Jadi sangat marahnya Allah di waktu itu.
Fa'angzil, maka turunlah engkau bigodobi dengan murkaku, wa satu wati, dan juga dengan cambukku. Turun kemana? Ala iblisa, atas ke iblis, alaihi, kepada iblis, laknatu, adapun laknatnya Allah. Fa'adaqahu, maka mencicipkanlah engkau kepada iblis, mencicipkan al-mauta, kepada kematian. Jadi di waktu nanti hari kiamat itu Allah mengutus kepada malaikat maut. Malaikat maut itu disekasi oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian murkanya Allah. Jadi murkanya Allah itu dipakaikan ke malaikat maut. Kemana? Untuk mencari atau menggiring turun untuk iblis, supaya mencicipi daripada kematian. Wa ahmil, dan bebankan alaihi, kepada iblis, apa mururatal mauti awalina, sakitnya atau pahitnya kematian orang dari awal bengen, awal terciptanya makhluk, wal akhirina, hingga akhirnya makhluk, minal ingsi, dari para manusia, wal jinni, dan jin, adhafan, dengan berlipat-lipat ganda, mudo afatan, di dalam kelipatannya. Ini saronya iblis besok ya. Jadi iblis itu besok dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang dipakaikan kepada malaikat maut, itu mencabut nyawanya iblis, supaya iblis itu merasakan sakitnya kematian itu ditambelkan. Maksud ditambelkan macam mana ya? Dibebankan, dirasakan, dilipat-lipat, dari mulai awal manusia dan jin hingga sampai akhir manusia dan jin. Rasa matinya itu macam mana, nak mati itu ditimpakan ke dia, berlipat. Makanya begitu. Berlipat ganda ya, nggak usah dibayangin, nggak terbayang kita, nggak usah dibayangin ya kan. Kayak anak kepengen jadi iblis wae kan, itu bayangin ini untuk iblis. Itu kan mosok masa nama masuk iblis, jangan ya. Waliyakun, dan supaya ada ma'aka, besertamu, siapa, minal malaikati zabaniyati, dari malaikat zabaniyah, siapa, sabu'una, 70, apanya, alfan, ribunya. Jadi selain kamu membawa kemurkaanku dan juga mencicipkan kematian kepada iblis sesakit-sakit yang lipat ganda itu, bawa sekalian pasukan zabaniyah. Berapa ya Allah? 70.000. Yang 70.000 tadi ma'akuli wakidin, dari tiap-tiap satu orangnya, salatin, adapun membawa rantai, ming salilaudo, dari rantainya neraka laudo. Fayunadi, maka lalu memanggil-manggil siapa, malaikat maut, malakan kepada malaikat, liyaftaha, supaya membuka, siapa malaikat, abwaban nari, kepada pintu-pintunya neraka. Fayang zilu, maka lalu turun siapa, malakul mauti, malaikat maut, bisurotin, dengan suatu bentuk, yang bentuknya tadi launadoro, andaikan kok pada bisa melihat, ilaihi, kepada malaikat maut tadi, siapa, ahlus samawati, ahli langit, wal ardiyina, dan ahli bumi, lama tuh, maka tentu pada mate siapa ahli langit dan bumi, kulluhum, ya muanya. Jadi bentuk daripada malaikat maut di waktu itu, andaikan kok kita tuh masih hidup, atau makhluk langit dan bumi ini masih ada, andaikan kok melihat itu, langsung pada mati, suwangke ngerinya. Fayang tahi, maka lalu berhenti siapa malaikat maut, ila iblisin, kepada iblis, wayasjarohu, dan mengekang siapa malaikat maut kepada iblis, zajrotan, dengan suatu kekang. Faidan, maka ketika dikekang seperti itu, wa adapun iblis itu kot soiko, sudah pingsan, walahu, dan itu bagi iblis, khorkhorotun, adapun ada apa itu namanya ya, suara,
nggur-nggur loh, gitu loh ya, ngorok lah. Lah ngoroknya iblis tadi, ini untungnya pula ya kan. Lau sami'ah, jika kok mendengar kepada ngoroknya iblis tadi, siapa ahlus samawati, ahli langit, wal ardiyina, dan ahli bumi, lasoiku, maka tentu akan pada pingsan siapa ahli langit dan bumi, mingtil kal khorkhoroti, dari demikian ngoroknya iblis tadi. Andaikan di waktu itu makhluk itu masih hidup, dengar ngoroknya iblis itu saking sakitnya ya kan, maka pada pingsan semua itu. Wa malakul mauti, dan adapun malaikat maut itu yaqulu, berkata siapa malaikat maut, ya khobis, yang jelek. Nah, itu. Jadi kalau kita manggil orang jelek, nah itu berarti sama dengan malaikat maut ngundang iblis nih. Orang jelek, nah itu kan. Nah itu ya. La adikonnaka, tentu akan menciptakan, benar-benar menciptakan siapa saya kepadamu, menciptakan al-mauta, kepada kematian, al-yauma, di dalam hari ini. Nah, rasakan kau ya kan, aku akan membuatmu mati, aku akan menciptakan kepadamu kematian, yang matinya tadi pencabutan nyawanya itu sakitnya, rasa sakit dari pertama manusia dan jin dibuat hingga akhir daripada yaumul kiamah. Makanya gereng-gereng tadi, yang gerengnya iblis tadi, andaikan kok ada makhluk yang dengar, semua makhluk andaikan kok dengar itu pada pingsan tadi. Al yauma, di hari ini, kam min umurin, kam itu berapa, min umurin, dari umur, adrokta, yang menemukan siapa engkau, wakam, dan berapa, min kornin, dari apa tuh namanya, gerombolan atau kelompok, adlalta, yang atau masa ya, adlalta, yang menyesatkan siapa engkau. Qala, maka berkata siapa Allah, berkata siapa iblis ya, faya robu, maka lalu lari siapa iblis ilal masriki, ke arah timur. Faidan, maka ketika iblis kok lari ke timur, wa adapun malaikat maut itu ingdahu, di depannya iblis. Lari ke timur, malaikat tiba-tiba di depannya kayak sulapan itu. Wa yuhrobu, dan juga lari siapa iblis ilal maghribi, ke arah barat. Lari ketika ke timur, ujuk-ujuk ketemu malaikat maut kayak sulapan tuh, tiba-tiba di depannya, iso ngilang. Faidan, maka ketika itu, ketika lari ke barat, karena ke timur tadi ketemu malaikat maut, wa adapun malaikat maut itu ingdahu, di hadapannya iblis. Wali ke barat, ya tiba-tiba di depannya. Fala yazalu, maka terus menerus seperti itu, ila khaisu haroba, hingga bagaimanapun lari siapa iblis tadi, sumayakumu, maka lalu berdiri siapa iblis fi wasti dunia, di tengah-tengah dunia. Di mana itu? Ingda qabri Adam alaihissalam, di sisinya kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Itu besok ceritanya begitu. Jadi iblis lari ke timur, lari ke barat, nggak bisa lari, akhirnya capek, berdiri di kuburnya Nabi Adam. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa iblis, ya Adam, wahai Nabi Adam, min ajlika, dari sebab engkau, sirtu, jadi siapa saya, jadi itu rojiman, orang yang diranjam, wa mal'unan, dan orang yang terlaknat, wal matrudan, dan orang yang tertolak, gara-gara engkau Adam gitu. Macam mana lah ini tulisannya begitu ya kan, masih merutak sama Nabi Adam, padahal dulunya cuma diperintah suruh sujud, ya tidak mau. Lah terus sebenarnya iblis ini dulu di zaman Nabi Musa itu, dalam kitab Israiliyat itu ada diterangkan bahwa iblis itu sudah pernah, dia itu mau tobat. Sebenarnya begitu. Nah, jadi dia meminta kepada Nabi Musa waktu itu, wahai Nabi Musa, engkau kan kalimullah, kekasihnya Allah, tolong dong negokan dengan Allah,
supaya aku tuh bisa diterima tobatnya. Ya karena Nabi Musa itu nabi, orangnya baik, inginnya itu baik ya kan. Maka dinegokan betul sama Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Sudah gampang, Musa, sampaikan kepada iblis, suruh dia sujud di kuburannya Nabi Adam. Sampaikan ya saya, nah gitu ya kan. Aku mau terima tobatnya iblis tadi ya kan, yang ditekan begitu dahsyatnya iblis itu, aku mau. Nah, caranya bagaimana ya Allah? Suruh dia ke kuburannya Nabi Adam. Setelah ke kuburannya Nabi Adam, suruh sujud, maka aku terima tobatnya. Nah gitu. Akhirnya iyalah, seneng Nabi Musa ini, wah alhamdulillah ini. Nanti iblis bisa tobat ya kan gitu. Nah, setelah ketemu sama iblis, ya betul disampaikan oleh Nabi Musa. Ini iblis, ada berita gembira. Iya bos Musa, iya. Bagaimana? Allah akan menerima tobatmu, pasti akan diterima. Lalu syaratnya apa? Syaratnya kamu disuruh sujud di kuburannya Nabi Adam. Nah itu baru sifat aslinya muncul lagi. Sifat sombongnya ya kan. Apa kata dia? Katanya ya kan. Loh, aku dia hidup tidak mau sujud kok. Apalagi dia sudah mati. Yo ngece aku waktu Musa ya gitu. Nah, itu sifat sombongnya daripada iblis. Wong dia hidup ya aku tidak mau sujud kok. Kini dia mati tidak bisa apa-apa, malah aku disuruh sujud. Nah, jadi yang merasa tinggi lagi, takabur lagi, sombong lagi. Ya sudah, ya berarti kamu tidak bisa diterima tobatnya karena kesombongannya. Tapi ya mungkin memang takdirnya begitu. Ya mungkin kalau dia kok ngalah ya kan, mau sujud betul ya mungkin ya diterima sama Allah. Allah sudah janji begitu sama Nabi Musa. Iya, aman pokoknya sawitnya Pak Topik ya, pokoknya aman itu. Cuman ya itu bang, kita ini tidak kebagian di tempat ini ukurannya, nggak ada kebagian ngaji, antri. Olal mu'alif rahimahullah. Yang ngajar pun ya antri, gantian yang ngajar loh gitu. Nah gitu. Olal mu'alif rahimahullah gitu. Ya aduh baiknya lah Bang Dona jadi tobat tuh. Kita jadi lapang ngaji itu kan gitu. Olal mu'alif rahimahullah. Jadi min ajlika, dari sebab kamu wahai Adam, aku jadi teranjam, aku jadi terlaknat, aku jadi tertolak oleh Allah. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa iblis, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, biayi kaksin, dengan apa itu namanya gelas, taskini, akan memberi minum siapa engkau nih kepadaku, wabi ayi azabin, dan dengan azab apa, takbidu, mencabut siapa engkau ruhi, kepada ruhku. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa malaikat maut, aku akan memberimu minum bikaksi laudo, dengan gelasnya neraka laudo, wasairi, dan juga neraka sair. Wal iblisu, dan adapun iblis itu yaqau, terjatuh fiturabi, di tanah, marotan, di suatu waktu, ba'da marotin, setelah waktu yang lain. Jadi mendengar keterangan dari malaikat maut itu terjungkel-jungkel dia. Nah itu maksudnya begitu, nak tegak jungkel lagi, nak tegak jungkel lagi, saking putus asanya. Hatta ida, karena sehingga ketika ada fi mauti'i, di suatu tempat, allati, yaitu tempat, habato, yang turun, fi, di dalam tempat tersebut, habato, yang turun siapa iblis, fi, di dalam tempat tersebut, walu'ina, dan dilaknat siapa iblis, alaihi, di tempat tersebut, waqat wasobta, dan sudah tepat siapa engkau, alaihi, wasobat, dan sudah memasangkan ya, waqat sobat, dan sudah memasangkan alaihi, kepada iblis, siapa az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, bil kalali, bi, dengan tombak, besi bengkok, tombak ya. Fayakhudahu, maka lalu mencabut hu, kepada iblis siapa az-zabaniyatu, zabaniyah. Wayat anuna, dan juga menusuk siapa malaikat zabaniyah hu, kepada iblis. Fayabqa, maka tetap siapa iblis, fi naz'in, di dalam tercabutnya nyawa, wa fi sakaratil mauti, dan di dalam sakitnya atau mabuknya kematian. Masya Allah.
ma segala sesuatu syaa yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Al babus sani wal isruna fi dzikril fana il asya'i bi amrillahi ta'ala.